Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika malaikat maut datang kepada Rasul yang saat itu berada di atas pahaku, beliau pingsan sesaat. Kemudian beliau siuman dan mengarahkan pandangan ke atap seraya berkata, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah di tempat tertinggi, Ya Allah di tempat tertinggi. Percayalah bahwa kematian kita nanti adalah awal dari kehidupan baru. Percayalah bahwa kehidupan baru itu akan sangat tergantung dari kehidupan lama kita di dunia. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya mampu mematikan yang hidup, kemudian menghidupkan yang mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khasanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Tak ada seorang pun yang bisa menghindari jika ajal sudah tiba saatnya. Namun, kematian bukanlah akhir dalam kehidupan manusia. Inilah fase awal sebelum memasuki kehidupan di akhirat, sebuah kehidupan yang dijanjikan abadi. Manusia memasuki alam baru yang disebut alam barzah atau alam kubur. Pada alam inilah manusia dalam penantian hingga terjadinya kiamat. Sebelum memasuki alam barzah, nyawa berpisah dari raga. Inilah detik-detik yang sangat menegangkan dan menyakitkan yang disebut sakaratul maut. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Manusia tidak memiliki pengetahuan kapan ajal menjemputnya, karena pengetahuan itu hanya milik Allah. Rasulullah bersabda, kunci kegaiban itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidaklah seorang pun tahu apa yang akan diperbuat besok, dan tak seorang pun tahu di bumi mana ia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengawasi. Hadis riwayat Bukhari. Malaikat maut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus, sebagaimana firman Allah, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga, itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 32. Sedangkan kepada orang-orang kafir dan munafik, malaikat maut datang dalam bentuk yang menakutkan. Allah berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu merasa ngeri. Hal itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 50-51. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar, tapi menurut Ibnu Katsir, ayat ini berlaku untuk umum, mencakup semua orang kafir. Beratnya sakaratul maut tidak akan dialami oleh orang yang mati syahid, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh, kecuali seperti sakitnya dicubit. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ad-Darimi. Pada saat sakaratul maut, menurut para ulama, setan mendatangi manusia menyamar sebagai ayah, ibu, atau orang lain yang disegani. Kemudian memberi nasihat dan mengajak untuk masuk agama Yahudi, Nasrani, atau agama lain selain Islam.
Seperti tertulis dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Qurtubi, Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal mengisahkan, aku menyaksikan wafatnya ayahku dan di tanganku ada kain lap untuk mengusap jenggotnya yang lebat. Pada saat itu beliau pingsan kemudian sadar lalu beliau berkata sambil menunjuk dengan tangannya, "Tidak, enyahlah, tidak, enyahlah." Ia melakukan hal itu berulang-ulang lalu aku bertanya kepadanya, "Hai ayahku, apa yang engkau lihat?" Ia menjawab, "Setan berdiri di dekat rumpahku sambil menggigit ujung jari dan berkata, 'Hai Ahmad, ikutilah bujuk rayuku.' Aku pun berkata, 'Tidak, enyahlah, tidak, enyahlah,' sampai aku mati pun." Kisah serupa dialami oleh Syekh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Saat sedang sakaratul maut didatangi dua setan sambil membujuknya, "Matilah dalam keadaan agama Yahudi, karena Yahudi adalah agama terbaik." Yang satu lagi berkata, "Matilah dalam keadaan Nasrani, karena Nasrani adalah agama terbaik." Menurut Ibnu Taimiyah, tidak semua orang mengalami pengalaman semacam ini. Tapi, inilah fitnah kematian. Kita dianjurkan untuk selalu berdoa meminta perlindungan dari Allah Ta'ala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alangkah celakanya jika akhirnya hidup kita berpaling dari Allah atau su'ul khatimah. Na'udzubillah. Su'ul khatimah harus diwaspadai oleh seorang mukmin dengan mengetahui sebab-sebabnya. Antara lain, menurut Siddiq Hasan Khan, seperti dikutip Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya Al-Yaum Al-Akhir Al-Qiyamah Al-Kubra, orang yang rusak akidahnya, walaupun ia seorang yang zuhud dan saleh, akan menyebabkan su'ul khatimah. Semua perbuatan baiknya akan sia-sia jika tidak dilandasi akidah yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu adalah orang yang melakukan banyak maksiat, karena maksiat akan menumpuk di dalam hatinya dan semua yang dilakukannya sepanjang hidup akan terulang dalam memorinya saat ia sakaratul maut. Apa yang diucapkan saat sakaratul maut tergantung dengan apa ia habiskan umurnya selama hidup di dunia. Mari kita belajar kepada sejarah. Indahnya akhir hayat yang dialami orang-orang saleh seperti para sahabat Nabi. Umar bin Khattab misalnya, wafat setelah ditikam oleh seorang beragama Majusi, Abu Lu'lu'ah, saat beliau menjadi imam sholat subuh. Utsman bin Affan dibunuh saat tengah berpuasa dan membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali sebelum wafat sempat menunaikan sholat lebih dulu. Saat posisi tidur dengan kedua tangan di dada, serta menghadap ke kiblat, malaikat maut pun datang dan mencabut nyawanya. Saat ini kita sering menyaksikan orang-orang soleh yang wafat saat bersujud, membaca Al-Quran, atau ada juga yang tengah berdakwah. Jejak amal soleh yang mereka tinggalkan terus membekas. Sebagai bukti cinta, ribuan orang melayat dan menghadiahinya dengan sholat jenazah. Subhanallah, alangkah indahnya ajal menjemput mereka. Sebelum para nabi wafat, Allah Ta'ala memperlihatkan pahala dan balasan kepada mereka. Kemudian mereka disodorkan pilihan antara tetap tinggal di dunia atau berpindah ke makam yang lebih mulia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tak seorang nabi pun diwafatkan sampai ia melihat surga yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian ia disodorkan pilihan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika malaikat maut datang kepada Rasul yang saat itu berada di atas pahaku, beliau pingsan sesaat. Kemudian beliau siuman dan mengarahkan pandangan ke atap seraya berkata, "Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la." Ya Allah di tempat tertinggi, ya Allah di tempat tertinggi. Aku berkata, berarti beliau tidak memilih kita, dan aku mengetahui itu adalah pembicaraan yang beliau arahkan kepada kita. Aisyah berkata, itu adalah kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Alam barzah menjadi tempat persinggahan antara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Secara harfiah, barzah artinya jarak waktu atau penghalang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya, di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ia menjawab, itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali. Pada alam barzah ini, sang mayat akan bertemu dengan dua malaikat yang akan bertanya, siapakah Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Inilah fitnah kubur yang dialami oleh semua orang, dan setiap mayat diletakkan di dalam kubur yang akan menghimpit dan menjepit dirinya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka ia selamat seperti Sa'ad bin Mu'az yang telah selamat. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, diriwayatkan Imam Nasa'i dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia, Sa'ad bin Mu'az, dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Saat di alam barzah ini, manusia sudah mengetahui bagaimana nasibnya pada hari akhir. Apakah akan menjadi penghuni surga atau neraka? Jika ia penghuni surga, pintu surga sudah dibukakan dan hawa surga akan dirasakannya setiap pagi dan sore. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka sudah dibukakan dan ia akan merasakan hawa panas neraka setiap pagi dan sore. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Al-Barra bin Azib, seorang mukmin saat wafat disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kain kafan dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Lalu disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat untuk mencatat kitab hambanya ke dalam Illiyin dan dikembalikan ruhnya ke alam barzah. Setelah dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya, datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepada sang mayat. Orang yang beriman bisa menjawab dengan baik semua pertanyaan malaikat ini, kemudian mendapat kenikmatan di alam kubur dengan dibukakan pintu surga baginya, dilapangkan alam kuburnya. Sang mayat akan mendapat teman yang baik dengan wajah yang baik, pakaian yang baik, dengan aroma yang baik. Semoga kita termasuk golongan yang mendapat rahmat dan kenikmatan di alam kubur. Amin. Allahumma amin. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW mengisahkan derita alam kubur. Suatu saat Rasulullah melewati dua kuburan. Sesungguhnya dua orang sedang disiksa, dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau bersabda, yang seorang tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lainnya suka mengadu domba. Kemudian Nabi mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelah menjadi dua bagian dan menancapkannya satu bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Di alam kubur, malaikat akan bertanya kepada orang kafir dan munafik, bagaimana menurutmu tentang Rasulullah SAW? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka kedua malaikat berkata, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali dua golongan, jin dan manusia. Rasulullah menyaksikan berbagai siksa kubur saat melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail seperti banyak diulas dalam berbagai hadis sahih. Inilah beberapa siksaan yang dijelaskan oleh malaikat Jibril. Orang yang disiksa dengan dirobek mulutnya adalah seorang yang senang berdusta. Orang yang kepalanya dipecahkan adalah orang yang telah belajar Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Orang yang disiksa dalam bencana api adalah seorang pezina. Dan orang yang berada di sungai darah, mereka yang biasa makan harta hasil riba. Dalam hadis lain, Rasulullah menyaksikan kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Kemudian mereka mencabik-cabik wajah dan dadanya sendiri. Mereka rupanya orang yang suka ghibah atau menjelekkan orang lain dan menjatuhkan kehormatannya.
Sementara ada wanita yang payudaranya dirobek-robek ular. Rupanya mereka adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya sendiri kecuali karena alasan syar'i. Na'udzubillah. Jika kita menyimak ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali istilah dunia dan akhirat. Dunia dalam bahasa Arab berasal dari kata dana, artinya dekat, mendekat, atau rendah. Sedangkan akhirat berasal dari kata akhara, yang bermakna mengakhirkan atau menunda, menangguhkan, melambatkan, dan menyisakan. Sehingga makna kata alam akhirat adalah alam kehidupan yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. di manakah alam akhirat berada? Secara kosmologis, menurut Agus Mustafa, penulis buku Mengarungi Arsy Allah, alam akhirat itu paralel dengan alam dunia. Lalu, apa buktinya? Diceritakan oleh Al-Quran sendiri dalam kisah Mi'raj Nabi saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Ketika berada di langit ketujuh, itulah Rasulullah menyaksikan surga yang berada di alam akhirat. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah sebanyak 7 lapis sebagai satu paket. Alam terendahnya disebut sebagai alam dunia, dan alam tertingginya disebut alam akhirat. Dalam teori gravitasi tingkat kuantum menjadi kunci untuk memahami adanya alam berdimensi tinggi. Diperkirakan alam semesta ini memiliki lubang-lubang hitam yang menjadi pintu masuk ke alam berdimensi lebih tinggi, sebagaimana Allah berfirman, dan seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentu mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kami menjadi kabur, dan kami menjadi seperti orang-orang yang terkena sihir. Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 14 hingga 15. Keadaan seperti itulah yang dialami oleh Rasulullah saat beliau berada di alam berdimensi tinggi di Sidratul Muntaha. Beliau terpesona melihat keindahan surga yang tak pernah dilihatnya saat berada di alam berdimensi rendah alias alam dunia. Menurut Agus Mustafa, planet bumi di mana kita berada ini sebenarnya sudah berada di dalam akhirat. Namun, karena ada batas dimensi di antara lapisan-lapisan langit itu, kita tidak merasa bahwa kita sedang berada di alam akhirat. Perbandingan antara alam dunia dan alam akhirat itu ibarat ujung jari dicelupkan ke samudera. Setetes air yang ada di ujung jari itulah dunia, dan samudera itulah akhiratnya. Demikianlah sabda Rasulullah seperti diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seluruh jasad manusia hancur di dalam kubur kecuali tulang ekornya. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau SAW menjawab, tulang ekor. Hadis riwayat Muslim. Saat malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan pada tiupan kedua, maka seluruh manusia kembali dibangkitkan. Pada tiupan kedua inilah Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Pada hari kebangkitan inilah manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pada hari yang disebut Yaumul Hisab. Beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa Al-Quran mengabarkan 3 kali tiupan. Pertama, tiupan al-fas'u atau tiupan yang mengejutkan, sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 87. Kedua, tiupan asy-sya'iq atau tiupan yang mematikan. Dan yang ketiga adalah tiupan qiyam atau kebangkitan. 2 macam tiupan ini terangkum dalam firman Allah Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 68.
Setelah tiupan asy-sya'iq atau tiupan yang mematikan, maka matilah yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Manusia pertama yang bangkit dari alam kubur adalah Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Nabi, "Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat, orang yang pertama keluar dari kubur, orang yang pertama memberi syafaat, dan orang pertama yang diterima syafaatnya." Hadis riwayat Muslim. Dalam berbagai hadis, Rasulullah juga menjelaskan orang yang mati tengah menjalankan umroh, ia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Orang yang mati syahid dibangkitkan dalam keadaan berdarah dengan mengeluarkan bau yang sangat wangi. Inilah baru fase kedua setelah alam kubur. Setelah itu, seluruh manusia akan menghadapi yaumul hisab atau hari perhitungan dan yaumul mizan, hari timbangan. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Setelah itu, manusia akan menghadapi hari pembalasan atau yaumul jaza. Inilah hari yang dinanti-nanti orang-orang beriman. Semoga kita semua tergolong umat manusia yang beruntung ini. Amin. Allahumma amin. Pemirsa Khazanah, semoga kisah sakaratul maut dan hari akhir makin menyadarkan kita, hidup di dunia hanyalah sementara. Kematian bukanlah akhir, tapi tahap awal untuk memasuki alam akhirat. Pada hari kiamat, seluruh manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.